Eleven Show pemirsa, dan sekarang kita masuk dalam BI News. Kami akan hadirkan wawancara sekarang mengenai proyeksi kinerja emiten kuartal kedua tahun 2014. Dan saya akan langsung bergabung bersama David Sutianto, analis AAEI untuk memperbincangkan masalah ini. Selamat pagi Mas David. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi Mas David. Ini sebelum kita membicarakan mengenai kinerja emiten di kuartal kedua, kalau menurut Anda sendiri, bagaimana kinerja emiten di kuartal pertama tahun 2014 ini, Mas David? Ya, kinerjanya cukup baik ya, Bu. Karena kenapa? Karena tadi kita proyeksikan kalau kinerja di kuartal 1 akan melemah cukup signifikan. Tapi ternyata tidak. Buktinya rata-rata emiten di seluruh bursa efek itu membukukan pendapatan naik 20,9%. Dengan kenaikan laba sekitar 17,09%. Artinya apa? Artinya pertumbuhan masih terjadi dan pertumbuhannya masih double digit. Oke, baik. Lalu di kuartal pertama 2014, sektor mana saja yang ada sektor-sektor tertentu di emiten ini yang meraih atau membukukan kinerja paling positif di antara sektor-sektor lainnya? Oke, sebenarnya semuanya dari segi pendapatan membukukan kinerja yang positif. Akan tetapi yang cukup besar itu ada dari sektor industri dasar, terus kemudian juga ada dari sektor perbankan, di mana industri dasar membukukan pendapatan naik 17%, labanya naik 19%, kemudian juga sektor keuangan naik sekitar 20% dengan kenaikan laba sekitar 15%. Oke, itu tadi kenaikan laba ya. Kalau dari sisi pendapatan, berapa persen rata-rata kenaikannya, Mas David? Ya, rata-rata kenaikan seluruh emiten di kuartal 1 sekitar 20,91%, itu cukup baik. Akan tetapi kami melihat di sini adanya kenaikan biaya menyebabkan margin mereka tergerus, sehingga laba bersih hanya dapat naik sekitar 17,05%. Oh, oke, baik. Nah, lalu sebaliknya nih Mas David, di sepanjang 3 bulan pertama tahun ini, sektor mana saja sih yang membukukan kinerja paling negatif dan berapa persen rata-rata penurunannya kalau dilihat dari sisi pendapatan dan juga laba bersihnya? Ya, seperti yang tadi saya bilang, hampir seluruh sektor sebenarnya mengalami kenaikan dari segi pendapatan. Akan tetapi sektor perkebunan mengalami penurunan dari sisi laba dikarenakan ada beberapa emiten yang membukukan kinerja negatif. Ini terlihat padahal beberapa emiten perkebunan juga membukukan kinerja positif. Jadi kenaikan dari nilai tukar dan juga kemudian kenaikan dari struktur biaya mereka seperti cost of fund yang meningkat, itu menyebabkan margin mereka tergerus sehingga membukukan kinerja yang negatif. Nah, kalau menurut Anda, Mas David, untuk di kuartal kedua tahun 2014 ini bagaimana sih proyeksinya? Ya, untuk kuartal kedua juga pertumbuhannya masih cukup baik ya. Kami memproyeksikan dengan pertumbuhan pendapatan masih flat sekitar 20% dan juga pertumbuhan laba masih sekitar 17-18%. Hal ini kami melihat karena sepertinya untuk di kuartal kedua sentimennya masih cukup sama dengan kuartal pertama dan juga nilai tukarnya juga masih cukup terjaga di kisaran 11.700 sampai 11.800. Apa yang kira-kira bisa mempengaruhi dari kinerja emiten per sektoral itu, Mas David? Ya, sebenarnya kami melihat dari data-data yang keluar di kuartal 1, yaitu pertumbuhan ekonomi kita kan turun hanya 5,21. Itu juga merupakan sentimen yang tidak terlalu baik ya, karena ini menunjukkan kalau kita mulai mengalami pelambatan. Selain itu juga nilai tukar juga masih di atas 11.000 dan kami juga melihat tingginya tingkat bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu di atas sekitar 7,5% untuk BI rate, itu juga mengganggu untuk pemodalan bagi perusahaan tersebut. Sektor mana yang diprediksi akan mencapai kinerja terbaik di kuartal kedua ini? Oke, untuk kinerja terbaik kami masih melihat dari domestic oriented, terutama di sektor industri kimia dasar, terus kemudian juga ada peningkatan dari sektor komponen otomotif di mana ada beberapa proyek LCGC yang jalan, dan juga sektor perbankan juga masih membukukan pertumbuhan kredit masih di atas masih double digit, sehingga kami juga proyeksikan perbankan juga masih oke untuk di kuartal 2 ini. Oke. Mas David, satu pertanyaan terakhir, ini kita kan akan mendekati pemilu dan juga Piala Dunia. Sejauh mana sih kedua momen besar itu akan mempengaruhi kinerja emiten di BI ini? Ya, untuk kinerja sih sebenarnya tidak akan terlalu berpengaruh signifikan ya untuk kedua sentimen tersebut. Akan tetapi untuk harga saham memang akan sangat pengaruh sangat signifikan. Karena kenapa? Saat ini pasar lebih melihat sentimen daya politik dalam menentukan keputusan untuk investasi. Jadi dapat dilihat sepanjang sekitar 5 bulan ke belakang ini, itu lebih kebanyakan sentimen politik yang bermain dalam mengambil keputusan dibandingkan dengan faktor fundamental. Baik, oke, terima kasih David Sutianto untuk informasi dan juga perbincangannya hari ini, analis dari analis AAEI. Terima kasih, selamat pagi. Ya, dan selamat pagi, pemirsa. Bu.